Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi seputar sistem saluran pernapasan dan penyakitnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Dita Amelia Nur Hidayah. Saya Rara Aurelia Juliani. Saya Nurani Sarasani. Dan saya Muhammad Hasan Bayhaqi. Langsung saja ke videonya, simak ya. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem saluran pernapasan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung serabut saraf pembau atau olfaktori. Serabut saraf menuju otak dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Yang kedua, faring. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Yang ketiga, laring. Pada laring terdapat pita suara epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Di bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi 3, yaitu 1. Lapisan luar jaringan ikat. 2. Otot polos dan cincin tulang rawan. 3. Belakang cincin tulang rawan, trakea tetap terbuka. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epil-silindris, pelapis bersilia yang menghasilkan lendir-lendir, berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang, yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya, dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tetapi mempunyai silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak menanggung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas. A. Dinding sangat tipis. Gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. B. Membentuk kantung kecil atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas. C. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2.
D. Bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Dapat dipahami ya? C. Mekanisme pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan kegiatan mengeluarkan udara disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi terjadi secara bergantian dalam waktu 1 menit. Kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru, inspirasi, dan sebaliknya, gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas disebut ekspirasi. Ditentukan oleh perubahan tekanan udara dalam rongga dada paru-paru dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot-otot pernapasan meliputi: yang pertama, tulang rusuk, yang kedua, diafragma, dan yang ketiga, dinding perut. Proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam yang disebut internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen yang akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdisfusi ke jaringan tubuh. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HO2. Reaksi kimia Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdisfusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimia HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernapasan seluler yang terjadi di mitokondria. Oksigen atau O2 akan bereaksi dengan molekul makanan atau glukosa sehingga dapat menghasilkan energi atau ATP, CO2, dan H2O. Dalam mekanisme pernapasan, makin banyak oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, maka semakin banyak juga CO2 yang terbentuk sehingga dapat meningkatkan tekanan spersial. Oleh karena itu, CO2 akan berdisfusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa menuju ke paru-paru melalui mekanisme eksternal. Dalam paru-paru, CO2 akan berdisfusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya, CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Adapun kelainan pada pernafasan, yang pertama asfiksi, yaitu penurunan fungsi paru-paru karena gangguan pengangkutan oksigen. Yang kedua asma, yaitu gangguan penyempitan saluran pernafasan karena kontraksi otot polos pada bronkus. Yang ketiga, emfisema, yaitu ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Yang keempat, kanker paru-paru, yaitu tumor ganas pada paru-paru karena rokok. Yang kelima, pneumonia atau paru-paru basah, yaitu peradangan paru-paru berisi nanah disebabkan oleh infeksi Staphylococcus pneumonia. Yang keenam, tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi paru-paru oleh Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintik-bintik pada dinding bakteri.
Yang ketujuh, influenza, yaitu infeksi ortonisovirus, peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan. Yang kedelapan, difteri, yaitu infeksi Corynebacterium diphtheria pada laring dan faring. Yang kesembilan, polip, yaitu pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga saluran pernapasan tersumbat. Yang ke-10, bronkitis, yaitu infeksi pada bronkus. Yang ke-11, pleuritis, yaitu infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri saat bernapas. Yang ke-12, tianosis, yaitu rendahnya kandungan O2 dalam darah sehingga kulit berwarna kebiruan atau pucat. Yang ke-13, hipoksia, yaitu kekurangan oksigen pada jaringan sehingga mematikan sel-sel tubuh. Yang ke-14, rinitis, yaitu peradangan rongga hidung. Yang ke-15, laringitis, yaitu peradangan pada laring. Yang ke-16, parinitis, yaitu peradangan atau infeksi Streptococcus pharyngitis pada paring. Yang ke-17, adenoid, yaitu pembengkakan kelenjar limpa oleh polip dan amandel sehingga menyumbat saluran pernapasan. Gejalanya mulut selalu terbuka. Dan yang terakhir ada sinusitis, yaitu peradangan rongga hidung bagian atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit sistem saluran pernafasan. Yang pertama ada asma. Sebelumnya, kalian tahu gak sih asma itu apa? Asma atau bengek adalah penyakit alergi yang ditandai dengan peradangan steril kronis yang disertai serangan sesak nafas akut secara berkala, nafas mudah tersengal-sengal, dan batuk dengan bunyi khas. Ciri lainnya adalah hipersekresi dahak yang biasanya lebih parah pada malam hari dan meningkatnya rangsangan hiperreaktivitas bronki terhadap rangsangan alergis maupun non-alergis. Status asmatikus adalah serangan asma hebat dengan pencuitan bronki yang menjadi lebih kuat yang secara abnormal bertahan lama hingga lebih dari 24 jam. Ciri-ciri lainnya adalah takikardia dan tidak dapat berbicara lancar, tersendat-sendat akibat napas sengal-sengal. Asma alergis umumnya sudah dimulai sejak lama masa kanak-kanak dan didahului oleh gejala lain, khususnya eksem. Faktor genetik dan resam konstitusi tubuh memegang peranan penting pada terjadinya jenis asma ini. Eksem ini umumnya membaik setelah kanak-kanak mencapai usia remaja, tetapi seringkali kambuh kembali pada usia 20-40 tahun karena peradangan dari saluran nafas tetap bertahan walaupun tanpa gejala. Selanjutnya, penyebab asma. Serangan asma disebabkan oleh peradangan steril kronis saluran napas mastosid atau mastcell, dan granulosit eosinofil berperan penting dalam serangan ini. Pada orang-orang yang peka, terjadi obstruksi saluran napas yang menyebar dan reversibel. Selain itu, terdapat juga hiperaktivitas bronki terhadap berbagai stimulasi spesifik yang dapat memicu serangan. Stimulasi umumnya berasal dari zat-zat alergen, terutama partikel-partikel tinja dari tungau, polen, spora jamur, atau Aspergillus fumigatus. Zat-zat perangsang antara lain asap dan SO2 dari polusi kendaraan, asap rokok, uap, debu, hawa dingin, emosi, kelelahan, infeksi virus, atau juga seperti rhinovirus dan virus spora influenza, dan obat-obat tertentu yaitu asetosal, penyekat, dan AINS. Nah, sekarang aku mau ngejelasin pengobatan asma. Pengobatan asma dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada terapi serangan akut, yang kedua status asmatikus, dan yang ketiga terapi pencegahan. Yang pertama ada terapi serangan akut.
Pada keadaan ini, sebaiknya obat bronkospasmolisis diberikan untuk melepas kejang bronki. Obat pilihan lain ialah salbutamol atau terbutalin. Dalam pemberian narasi, efeknya 3-5 menit. Kemudian dibantu dengan aminofilin dalam bentuk suppositoria. Selain itu, efedrin dan isoprenalin juga dapat diberikan dalam bentuk sediaan tablet, tetapi efeknya baru akan terlihat setelah kurang lebih 1 jam. Inhalasi dapat diulang setelah 15 menit jika tidak memberikan efek. Jika yang kedua ini juga tidak memberikan efek, perlu diberikan suntikan intravena, aminofilin atau salbutamol, hidrokortison atau prednisolon. Sebagai tindakan akhir, jika tidak juga mendapatkan efek yang diinginkan, suntikan intravena adrenalin diulangi 2 kali dalam 1 jam. Dan untuk yang kedua yaitu status asmatikus. Pada keadaan ini, efek bronkodilator hanya bersifat ringan dan lambat. Hal ini disebabkan oleh blokade reseptor beta karena adanya infeksi dalam saluran nafas. Pengobatannya dilakukan dengan suntikan intravena salbutamol atau aminofilin atau hidrokortison dalam dosis tinggi, biasanya 200-400 mg per jam hingga maksimalnya 4 gram dalam sehari. Yang ketiga, ada terapi pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan pemberian bronkodilator, misalnya salbutamol, ipratropium, atau theophylline dalam bentuk peroral. Jika karena alergi, perlu ditambahkan ketotifen. Nah, jadi itu dia cara pengobatan asma. Macam-macam obat untuk asma. Yang pertama, obat anti alergi. Zat yang bekerja menstabilkan mastosit agar tidak pecah dan melepaskan histamin. Contoh obatnya clemastine, promethazine, dan CTM. Yang kedua, ada bronkodilator. Obat yang melebarkan bronkus untuk memudahkan pernapasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adrenergic, perangsang reseptor B2 bronkus dan B1 jantung. Contoh obatnya dobutamin, metilsatin, dan isoproterenol. Yang kedua, antikolinergik, menghambat reseptor saraf kolinergik pada otot bronkus. Contoh obatnya ipratropium dan skopolamin. Yang ketiga, derivat kafein, bronkodilatasi melalui penghambatan enzim fosfodiesterase. Contoh obatnya kafein dan theophylline. Poin ketiga, antihistamin, menghambat reseptor histamin untuk mencegah bronkonstruksi. Contoh obatnya cetirizine dan loratadine. Yang keempat, ada corticosteroid, mengurangi peradangan dan meningkatkan kerja reseptor B2. Contohnya prednisolon dan dexamethasone. Yang kelima, ekspektoran. Fungsinya mencairkan dahak untuk mempermudah pengeluarannya. Contoh obatnya ada bromhexin, OBH, dan ambroxol. Jadi, poin-poinnya ada 5 ya teman-teman. Kesimpulannya adalah asma ditangani melalui pengobatan anti alergi, bronkodilator, kortikosteroid, dan ekspektoran untuk mengurangi gejala sesak dan peradangan. Selanjutnya, pengertian batuk. Apa itu batuk? Batuk adalah suatu refleks fisiologis yang dapat berlangsung baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Refleks tersebut umumnya terjadi karena adanya rangsangan pada selaput pernapasan yang terletak di beberapa bagian tenggorokan dan cabang-cabangnya. Refleks tersebut berfungsi mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari zat-zat perangsang tersebut, sehingga batuk merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh. Sekarang aku mau jelasin tentang penyebab batuk dan pengobatan batuk. Penyebab batuk, refleks batuk dapat ditimbulkan oleh radang seperti infeksi saluran pernapasan, alergi, sebab-sebab mekanisme seperti cepus, perubahan suhu mendadak, dan rangsangan kimia.
seperti gas dan bau-bauan. Batuk penyakit terutama yang lazim pada penyakit tifus, radang paru-paru, saluran pernapasan, dekompensasi jantung, asma atau dapat pula merupakan kebiasaan. Adapun pengobatan batuk. Batuk dibagi menjadi dua, yaitu batuk produktif dan tidak produktif. Batuk produktif merupakan suatu mekanisme perlindungan dengan fungsi mengeluarkan zat asing seperti kuman, debu, dan dahak dari tenggorokan. Jenis batuk ini tidak boleh ditekan. Adapun batuk yang tidak produktif adalah batuk yang tidak berguna sehingga harus ditekan. Untuk menekan batuk jenis ini digunakan obat golongan pereda batuk yang berkhasiat menekan rangsangan batuk yang bekerja sentral ataupun perifer. Sekian, terima kasih.